Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ini semakin kesini kok semakin lucu-lucu ya teman-teman. Ya. Kaitannya dengan ya semakin lucu-lucu ya. Nah ini saudara Usdi Jumbo. Kalau mau puasa mutih, kalau wudhu, apakah boleh berkumur? Ya boleh-boleh saja, asal tidak kamu telan airnya. Loh, ya. Kamu sikat gigi tidak apa-apa, asal tidak pakai odol, karena tidak ada rasanya. Ya, kan tidak apa-apa, kita bersih-bersih tidak masalah. Yang penting jangan membatalkan puasanya. Artinya apa? Cairan itu kamu telan. Ya, kita harus pakai logika lah, kita harus pakai kecerdasan lah gitu ya. Ya dah, kamu bersih ya. Misalnya puasa mutih tidak boleh bersentuhan dengan air, kali wudhu, kali mandi, kali apa. Ya boleh saja aktivitas seperti biasa saja. Gitu. Yang pasti jangan sampai ada makanan yang masuk gitu, atau minuman yang masuk. Entah itu air putih, entah itu nasi putih, kecuali di waktu jam 5 sore ketemu jam 5 sore, waktu satu hari. Ya. Kalau saya tetangga di depan tapi nggak berhasil, ya kak itu tanda obsesimu ya. Memang sulit ya mengamalkan amalan pengasihan ketika target kita itu kelihatan. Itu sulit. Sulitnya bukan ketika kamu zikir ya, bukan. Ketika kamu puasa, bukan. Tapi sulitnya ketika kamu menetralkan dirimu, ya. Tahu menetralkan dirimu. Obsesimu itu loh ya. Kan ketika kita habis mengamalkan amalan pengasihan tuh, itu kan muncul harapan. Itu muncul harapan bahwasanya target itu semoga kena, target ini semoga gini. Itu kan muncul ya. Lah itu dikendalikan, itu adalah energi dari zikir amalan yang kamu lakukan. Semakin besar obsesimu berarti semakin besar energimu. Lah itulah yang kamu kendalikan, itulah yang kamu netralkan. Supaya apa? Supaya energinya meluncur kepada target. Dan biasanya ini penghalangnya adalah visualisasi. Kamu tidak bisa visualisasi. Ataupun kalau kamu visualisasi, sudah ketemu, tapi kebablasan. Tahu kebablasan? Apa bahasa Indonesia kebablasan? Kamu masuk alam halusinasi, alam ilusi, alam berandai-andai. Andai ketika target kena, akhirnya melalang buana. Nah, itu menjadi sumbatan, menjadi penghalang ya, itu lebih sulit ya. Penghalang seperti itu lebih sulit daripada penghalang kotak. Misalnya target ada pagarannya, lebih sulit itu ya. Kenapa kok lebih sulit? Karena pada sumber energi gitu loh ya. Halangan itu ada di sumber energinya. Ibarat kamar mandi ya, itu kerannya itu, keran airnya itu belum kamu buka ya. Tapi kalau kotak pagaran target itu air sudah mengalir, tinggal kamu tingkatkan energinya, itu jebol ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya mau nanya, sedang dalam mengamalkan pengasihan, ketemu dengan target tiap hari, komunikasi sehari-hari sangat baik, tapi saya melihat wajah target sering berubah-ubah. Kadang pagi terlihat biasa saja, tapi sore ketemu terlihat imut dan menarik. Kejadian ini sering ya. Kenapa ya bisa berubah-ubah begitu? Mohon penjelasan. Nah, itu adalah kondisi energi. Ya, pada dasarnya yang berubah itu adalah energimu, bukan target. Energi halusinasimu ya, yang membentuk halusinasimu ya.
Ya ini yang saya katakan ya. Jadi pertanyaan teman-teman kita yang satu dengan yang lain ini saling tergabung, saling melengkapi. Ya, kenapa kok saya gagal? Ya, di depan rumah, ya itu tadi. Obsesimu melebihi, ya. Obsesimu melebihi tirakatmu. Satu itu. Kedua, kamu tidak bisa mengendalikan energi, tidak bisa menetralkan. Harusnya ketika mengamalkan amalan penghasilan, walaupun ketemu dengan target, kamu netral. Tahu enggak netral? Netral itu bukan berarti hilang semua ya, bukan ya. Tapi kamu bisa mengendalikan supaya kamu tidak tergila-gila, supaya energimu itu meluncur. Nah, makanya ini dasar pertama yang harus kuasai adalah visualisasi. Dan materi ini ada di video yang berlangganan ya. Itu yang harus kamu kuasai. Tanpa itu tidak akan berhasil. Ya, Anda akan terjebak di alam halusinasi, alam ilusi, alam yang kamu buat sendiri karena energi dari amalan yang kamu tirakati. Loh, yuk, semakin besar zikir wirid, ya, energi yang kamu lakukan, semakin besar alam ilusinya. Kenapa? Ibarat kamu punya tandon air, itu tidak ada salurannya. Ya, salurannya ada di visualisasi. Ya, tidak bisa los keluar energinya. Akhirnya menghantam dirimu sendiri. Ibarat wadah batinmu itu penuh energi pengasihan. Dan ini efeknya ya. Ketika kamu tidak bisa visualisasi, maka orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan ketarik. Tidak peduli, mau anak-anak, mau muda, mau tua. Nah, itu bahayanya ada di situ. Ya. Nafsumu akan bangkit, bergelora. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.